Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok C, mata kuliah Pengauditan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai trademark keys. Kemudian untuk perkenalan anggota kelompok kami, yaitu Angelika Notifikasari, Dirwoda Pratama, Heri Wulandari, dan saya sendiri, Tiara Ayu Dewanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai chapter 10, yaitu siklus pengeluaran. Untuk yang pertama, yaitu assess trademarks internal controls over its expenditure cycle procedures. Jadi, pada kasus ini kita diminta untuk menilai pengendalian internal dari siklus pengeluaran trademark. Yang pertama yaitu warehouse. Terutama yaitu gudang untuk mengecek barang apa saja yang akan dibeli. Nah, untuk kelebihannya sendiri, pemberian nomor unit PO dilakukan melalui sistem. Namun kekurangannya, penginputan data vendor masih dilakukan secara manual. Pada proses kedua, yaitu receiving atau menerima pembelian pesanan, pemberian nomor unit RR itu dilakukan oleh sistem. Sedangkan kekurangannya, apabila terdapat kesalahan entry data, petugas harus membatalkan laporan penerimaan dan memulai kembali untuk membuat catatan laporan keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu warehouse, terutama pada gudang ketika barang sudah diterima. Kekurangannya adalah pemberian nomor RR produk yang diterima itu masih dicatat secara manual. Sedangkan kelebihannya, sistem sudah secara otomatis memperbarui data dari file inventaris dari pesanan pembelian. Kemudian yang keempat yaitu accounts payable. Kelebihannya adalah pemberian kunci unik atau nomor voucher untuk setiap catatan dilakukan oleh sistem. Sedangkan kekurangannya, input data masih dilakukan secara manual. Yang kelima yaitu cash disbursement atau pembayaran kas. Kelebihannya adalah pemberian nomor unit CHK untuk item yang jatuh tempo oleh sistem. Kekurangannya adalah penginputan data pembayaran vendor masih dilakukan secara manual. Jadi kesimpulannya adalah pengendalian internal dari siklus pengeluaran ini memiliki kelebihan bahwa pemberian nomor-nomor unik ini sudah dilakukan oleh sistem, jadi akan meminimalisir kesalahan pemberian nomor. Sedangkan kekurangannya yaitu masih banyak prosedur yang dilakukan secara manual seperti penginputan data, sehingga masih ada risiko kesalahan yang tinggi. Dan juga terdapat sistem penerimaan yang kurang ramah, terutama pada sistem receiving yang terdapat kesalahan entry data dan petugas harus membatalkan laporan dan membuat laporannya kembali. Kemudian yang kedua yaitu specify an audit objective that can be achieved using SEL for each management assertion. Pada kasus ini terdapat 3 asersi manajemen. Yang pertama yaitu completeness atau kelengkapan, dengan tujuan auditnya yaitu mereview voucher pengeluaran untuk tren yang tidak biasa. Sedangkan prosedur audit yang bisa dilakukan yaitu menggunakan ACL untuk mengidentifikasi voucher yang terdapat anomali. Kemudian asersi manajemen yang kedua yaitu rights and obligation, dengan tujuan audit mereview cek yang multiple checks atau cek yang ganda untuk vendor. Untuk prosedur auditnya adalah menggunakan ICL untuk mencari cek yang hilang ataupun terduplikasi. Kemudian asersi manajemen yang ketiga yaitu akurasi atau keakuratan, dengan tujuan objektif auditing payroll and related accounts, jadi mengaudit gaji dan akun yang berkaitan. Sedangkan prosedur audit yang bisa dilakukan adalah menggunakan ACL untuk audit disbursement atau audit disbursement mengenai payroll, jadi audit pembayaran gaji seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan untuk dari chapter 10 nomor 3. Jadi kita disuruh untuk memperform the ACL test yang ter-outline tadi dalam step 2 ya. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke ACL. Nah, di mana ini pertama untuk purchase order ya, kita akan mengasersi dari komplain tersebut terkait dengan mereview unusual disbursement voucher. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini kita bisa menggunakan Stratify. Kita di sini bisa ini terkait dengan
certified-nya ya, misalnya produk cost-nya. Sini cost kita bisa lihat minimal maksimum yang minimum 1.000 dan maksimumnya 5.000. Ini ya cost-nya kurang lebih segini. Mungkin bisa kita lebih perkecil lagi cost-nya, yang gede 200 lah ya. Jadi seperti ini. Nah, bisa seperti ini ya, terlihat seperti ini. Misalnya profil, kita bisa juga menggunakan classify. Misalnya dibandingin dengan vendor number, bandingin dengan cost. Ya. Nah, ini juga classify juga ya, misalnya vendor number ada berapa account terhitung, jadi kita bisa melihat perbandingan dengan cost dan di cost tertotal ada berapa, jadi vendor ini begitu berapa, cost ada. Kemudian selanjutnya adalah kita beralih ke akurasi, jadi kita menghitung auditing payroll dan related account. Bagaimana caranya? Kita menduplikasi, kita cek produk kita lihat misalnya dari untuk kurang lebih 4 MP number ya, kalau misalnya ini untuk melihat aja kira-kira apakah ada yang sama. Kita lihat. Nah, jadi dari segi nomor kan itu tidak ada yang terduplikasi, berarti semuanya tidak ada data employee yang terduplikat. Nah, kalau misalnya terkait mungkin kalau terkait dengan auditing payroll kita sebenarnya bisa mengecek dari salarinya, tapi kan karena ada orang yang memiliki berbagai macam salary, jadi kita cuma bisa ngecek dari MPS numbernya, berarti dipastikan dari employee ini daftar-daftarnya tidak ada yang menerima double salary. Seperti itu mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu asersi rights and obligation. Nah, untuk asersi ini kita akan menggunakan fitur look for duplicates untuk mengetahui apakah terdapat PO number yang terduplikasi. Nah, apabila terdapat PO number yang terduplikasi, maka pembayaran atas PO number tersebut juga akan dilakukan 2 kali atau dilakukan secara ganda. Nah, untuk langkah yang pertama, kita klik ini voucher pay, kemudian analyze, look for duplicates, kemudian pick duplicates on, lalu memilih PO number, kemudian di OK, lalu pada kolom list field kita memilih voucher number dan diklik OK, dan ini diklik OK juga. Oh ya, jangan lupa untuk mengenter outputnya, pilih screen, kemudian di OK. Nah, dari hasil ini diketahui bahwa terdapat PO number yang ganda, tetapi dengan voucher number yang berbeda. Ini artinya perusahaan harus melakukan pembayaran 2 kali terhadap PO number yang sama. Baik, saya Angelika akan melanjutkan untuk menjelaskan soal nomor 4, yaitu identify an operational business concern related to the expenditure procedures. Nah, berdasarkan analisis kami, jadi terdapat 2 operational risk. Yang pertama, pemisahan tugas yang tidak tepat. Hal ini karena petugas gudang James Walker yang bertanggung jawab atas penyimpanan aset tidak boleh diberi tanggung jawab untuk memelihara catatan inventaris. Nah, untuk audit objektifnya itu verifikasi bahwa utang usaha dinyatakan dengan jumlah yang benar, dan untuk audit prosedurnya itu bisa menggunakan fitur stratify dan juga classify di ACL untuk dapat mengidentifikasi adanya anomali terkait dengan utang usaha. Lalu operational risk yang kedua terkait kontrol otorisasi pembelian yang tidak berfungsi dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan pesanan yang tidak perlu dan salah
ditempatkan pada vendor. Nah, untuk audit objektifnya itu dengan menetapkan bahwa transaksi pembelian dihitung secara akurat dan berdasarkan harga dan jumlah yang benar. Untuk prosedurnya sama, bisa menggunakan fitur classify dan juga certify pada ACL untuk mengidentifikasi adanya anomali terkait pembelian. Nah, dari prosedur yang dilakukan menggunakan ACL diperolehlah report berikut terkait pembelian.